Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tesani dari kelas 11 AP2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan karir pegawai. Yang pertama, pengertian. Apa sih pengertian pengembangan karir pegawai? Pengembangan karir pegawai adalah salah satu kegiatan kepegawaian untuk membantu para pegawai merencanakan karir di masa depan di tempat mereka bekerja. Jadi setiap orang, eh, setiap pegawai, dia ingin berkembang dalam karirnya, jadi dia harus mempunyai planning. Gak akan mungkin dia tinggal bilang aku mau pindah ke sini, aku mau jadi ini dong jabatannya. Dia nggak akan mungkin bisa kayak gitu. Pasti setiap pegawai itu harus mempunyai rencana atau planning. Nah, yang kedua ada jenis sarana. Jadi sarana di dalam pengembangan karir pegawai itu ada karir dalam bidang produksi, konsumsi, dan administrasi. Terus yang ketiga ada tujuan dari pengembangan karir pegawai. Tujuan dari pengembangan karir pegawai adalah menyesuaikan antara eh, kebutuhan atau tujuan karyawan dalam karir. Maksudnya dengan kesempatan karir yang ada di organisasi pada saat ini atau masa yang akan datang. Nah, maksudnya itu tujuannya tuh kayak itu kebutuhan juga untuk para pegawainya, kebutuhan untuk perusahaan dan tujuan karyawannya gitu. Terus yang keempat ada faktor yang mempengaruhi pengembangan karir pegawai. Nah, ini tuh prestasi itu sangat berpengaruh untuk eh, berkembang karirnya gitu. Jadi nggak akan stuck pada satu pekerjaan, jadi dia pasti akan berkembang karirnya. Itu kayak misalkan dia pegawai itu harus mempunyai eh, prestasi yang benar-benar memuaskan semua orang gitu, memuaskan beberapa orang yang ada di perusahaan atau misalkan semua orang yang ada di perusahaan. Yang kedua ada pengenalan oleh pihak lain. Jadi eh udah dikenal gitu sama orang lain gitu, pengenalan pihak orang lain itu perusahaannya. Terus kita juga mampu mampu mengenalkan perusahaan dengan baik ke orang lain gitu kayaknya. Terus ada pembimbing dan sponsor. Nah, pembimbing dan sponsor ini adalah salah satu yang mempengaruhi juga untuk eh, karirnya berkembang, karena kalau misalkan eh, kita tidak dibimbing, kita nggak akan bisa berkembang. Terus kita juga kalau misalkan eh, tanpa sponsor kita bisa berkembang. Cuman kan biar biar apa ya biar berjalan dengan lancar gitu, jadi eh, yang ada pembimbing. Jadi kalau misalkan kalian tanpa pembimbing, terus kalian tanpa belajar, jadi nggak akan bisa berkembang gitu. Kalian nggak akan tidak mencari informasi atau mencari ilmu, kalian nggak akan bisa berkembang gitu. Jadi kalian bakal tetap pada satu titik ini, nggak akan bisa meningkat gitu. Nah, manfaatnya diadakan kegiatan pengembangan karir pegawai itu jadi motivasi untuk bekerja. Peningkatan motivasi untuk bekerja tuh jadi kayak bersungguh-sungguh ingin bekerja gitu. Jadi ada peningkatan aja gitu. Jadi supaya nggak tetap di satu jabatan gitu. Jadi pasti kan kalau udah naik jabatan ya lumayan gitu, ilmunya dapet. Terus pokoknya yang terpenting itu ilmu. Terus ada partisipasi karyawan meningkat. Jadi kayak kalau misalkan partisipasi karyawan meningkat itu karena eh, ada kegiatan pengembangan karir pegawai, jadi partisipasi dari karyawan itu baik gitu, meningkat. Jadi apa ya, karyawan itu jadi bersungguh-sungguh buat bekerjanya, jadi mereka lebih semangat untuk mengembangkan karir mereka sendiri gitu. Karena mereka kalau misalkan apa mereka bersemangat juga, itu pengembangan karirnya untuk mereka sendiri gitu, bukan untuk orang lain. Jadi itu tergantung diri sendirinya juga.
Nah, jenis sistem pengembangan karir pegawai itu ada mutasi dan promosi. Nah, kalau mutasi itu perpindahan pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi yang memiliki tingkat level yang sama dari posisi pekerjaan sebelumnya sebelum mengalami pindah kerja. Nah, kalau promosi itu kenaikan jabatan di dalam perusahaan atau organisasi atau instansi baik pemerintahan maupun non pemerintahan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai pengembangan karir pegawai. Terima kasih, semoga bermanfaat.